Bagaimana cara meminta kita, dan kita kadang-kadang kalau di dalam hidup kita mau melakukan segala sesuatu, biasanya kita berusaha, kita bekerja keras, kita mencoba untuk mengusahakan segala sesuatu. Tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, atau berkat Tuhanlah yang menjadikan sukses. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi memakai kemampuan sendiri. Biasanya kalau berhasil, dia akan menjadi sombong. Kalau gagal, biasanya dia akan stres setengah mati dan dia akan kecewa dalam hidup kepahitan. Dan saya percaya kita nggak mau masuk ke sana. Kita mau masuk dalam rencananya Tuhan, yaitu bagaimana cara Tuhan yang paling benar adalah kalau kamu mau memperoleh sesuatu dari Tuhan, biarlah meminta. Waktu kita meminta, ada harga diri kita meminta pertolongan seseorang. Atau kita meminta pertolongan yang lebih tinggi daripada kita. Kita mau adalah kita minta pertolongan Tuhan. Jangan kita meminta dengan menggoncang-goncangkan surga, seolah-olah kita harus menangis dengan sekuat tenaga baru Tuhan melakukan segala sesuatu. Enggak. Kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu? Attitude kita, sikap hati kita itu mengarah ke sana, bahwa Allah itu begitu baik. Pada waktu kita tahu bahwa Allah begitu baik, kalian tenang meminta kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu, Engkau lebih tahu daripada permintaan saya. Kalau menurut Engkau, Tuhan, permintaan ini adalah bagus buat aku, Kau kabulkan Tuhan. Tapi kalau menurut Tuhan ini gak bagus, it's okay, no problem. Bagi saya gak ada masalah. Begitu attitude kita kepada Tuhan. Bukan seperti, ini ada ayat mengatakan seperti begini, pokoknya saya gak mau tahu. Harus terjadi sesuai dengan perkataan ini. Itu namanya menuntut kepada Tuhan ya. Kita gak punya hak sedikit pun untuk menuntut kepada Tuhan. Pada waktu sikap hati, attitude kita percaya kepada Tuhan dan menerima apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, kita tenang. Indikatornya gimana? Waktu tidur enak. Kalau terjadi Tuhan Engkau baik. Kalau tidak terjadi, Engkau tahu Tuhan, Engkau juga baik. Kenapa yang terjadi masalah itu menjadi kecil dan tiba-tiba beres sendiri? Pada waktu kita mengerti hatinya Tuhan, enak menghadapi hidup ini. Kalau Allah ada di samping kita, siapa yang akan melawan kita? Satu, ketenangan yang luar biasa, itu dikatakan meminta. Yang kedua adalah isi, yang dikatakan bahwa di Habakuk 2 ayat 2, yang dikatakan bahwa tuliskanlah visi itu dengan sesimpel mungkin. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita minta sebenarnya. Kadang-kadang kita minta, seandainya kalau saya bilang ini, seandainya saya bisa dapat ini, bisa dapat itu. Kadang-kadang kita cuma ngomong seandainya. Kalau kita ngomong seandainya, biasanya kita lupa. Waktu kita lupa, ada nggak effort atau usaha untuk menggenapi tersebut? Coba dari sini kalau misalnya dari SD, jalani saja. Yang memang kalau kita sekolah dari SD ke SMP biasanya jalani aja ya. Tetapi dari SMA ke kuliah biasanya kebanyakan itu mesti ada visi sedikit. Karena biaya kuliah lumayan ya. Kalau uang kuliah itu begitu mahal, kita hitung ya. Waktunya, biayanya, layak nggak kita mengambil keputusan ini supaya kita genapi. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kita pikirkan semua itu. Itu yang dikatakan tuliskanlah. Kalau misalnya kita lihat, kita renungkan apa yang mau kita lakukan terus menerus, Tuhan akan kasih ke kalian visi yang kecil dulu. Penting sekali dari kita realistis enggak visi tersebut. Kadang-kadang kita meminta sama Tuhan yang tidak realistis. Kita harus melakukan visi itu yang kecil dulu. Yang walaupun kita ada bayangan yang luar biasa di kepala ini, ada contoh-contoh segala macam, tapi kita harus lakukan dulu yang kecil. Setelah beres ini, kita lanjutkan ke hal yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tanpa seperti itu, kalian hanya cuma berangan-angan atau kalian gak kuat. Pada waktu nanti kalian punya masalah, tumbang. Knowledge kalian penting. Waktu kalian belajar hal-hal kecil seperti gini, Tuhan akan tuntun ke hal-hal yang lebih besar. Visi itu bukan hanya sebesar-besarnya visi tersebut. Bisa dari kita harus visi yang sebesar-besarnya yang kita nggak realistis. Pada waktu kita nggak realistis, Tuhan pun akan bingung ke kita. Kamu ini meminta dengan visi atau menghayal? Biasanya kalau menghayal tidak ada tindakan-tindakan yang konkret yang akan kita lakukan ke sana. Visi tersebut sekali lagi harus yang kita bisa lakukan hari ini apa? Kebanyakan dari kita visi tersebut kita lupakan. Biasanya kita itu malas. Biasanya kita katakan besok aja. Terkadang Tuhan itu selalu ngomong dalam hati kita untuk lakukan sesuatu yang Dia mau. Tapi kita biasanya selalu memberi alasan kepada Tuhan, Tuhan saya capek, Tuhan saya nggak ada waktu, Tuhan mendingan nanti Tuhan akan berikan langsung, Tuhan akan bikin mujizat. Visi tersebut akan terjadi dengan sendirinya. Biasanya kita meminta Tuhan seperti itu.
Hari ketemu hari, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, visi tersebut masih ada di kotak. Walaupun kalian ingat, tetapi kalau kalian tidak mau, ada sedikit yang kalian mesti lakukan, visi yang kecil. Pada waktu kalian melakukan visi yang kecil, ada satu keuntungan. Pada waktu kalian setiap perkara kecil, setiap perkara besar, lama-kelamaan visi itu akan naik. Waktu naik, waktu kalian sudah menjadi besar sekali, nanti Tuhan akan ingatkan kepada kalian, kamu dulu minta ini loh, masa Tuhan, saya lupa. Ternyata tanpa kita sadari, visi yang begitu besar yang kalian mau dulu, tiba-tiba Tuhan jadikan sekarang di sini. Caranya seperti gimana? Visi tersebut bukan hanya ditulis saja, mesti kalian lakukan yang kecil, naik tingkat di situ. Jadi kita melatih tubuh kita tunduk dan taat. Gimana ya hal yang kecil? Kamu mesti melangkah. Pada waktu kamu lakukan sekarang, tidak menunda-nunda, itu akan beres tuh. Kalau sudah kerjakan lagi yang lebih kecil lagi. Sampai kamu nyaman berjalan di mana. Yang penting Tuhan katakan jalan sekarang. Orang yang mengumpul sedikit demi sedikit akan menjadi bukit ya. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada waktu ada upah yang kecil, membuat orang itu semakin bersemangat. Upah itu bukan gaji. Waktu bisa berhasil, ada satu semangat untuk melakukan lagi yang next. Tapi kalau kita gagal, hati-hati. Pengharapan yang tertunda akan mengeringkan tulang. Keberhasilan itu penting. Tuhan memberi upah. Tanpa upah, visi yang kalian sudah taruh itu bisa hilang. Perlu kita realistis melakukan hal-hal jangan terlalu tinggi dulu. Hal yang kecil dulu. Waktu hal kecil ini berhasil, ada sesuatu, yes Tuhan thank you. Ternyata ini berhasil, masuk ke tahap yang berikut lagi. Tuhan mau sediakan hal di sini, tapi kita mau langsung naik ke sini. Biasanya kenapa kita mau langsung naik? Biasanya kita capek. Tapi apa yang terjadi waktu itu sampai di sini kita nggak kuat untuk menahan ini. Kita perlu yang namanya partner, atau dikatakan suami atau istri. Yang kedua adalah teman-teman yang kuat. Di situ. Apa hubungannya iman dengan kesuksesan? Biasanya kita, kalau sukses itu harus berusaha. Kamu harus jago, kamu harus segala macam, nggak perlu iman. Iman itu adalah benar-benar luar biasa. Banyak sekali orang yang sudah naik, ada keberuntungan yang tiba-tiba karena mereka nggak punya iman yang kuat, mereka tidak bangkit lagi. Firman Tuhan katakan orang benar, dia jatuh 7 kali, dia akan bangkit lagi. Tetapi orang fasik, dia jatuh sekali dan dia akan jatuh terjelebab. Orang benar itu adalah orang yang beriman, orang yang punya iman. Orang yang punya iman, dia pasti jatuh. Tadi dikatakan jatuh 7 kali. Kalian jangan berharap, kalian jangan berpikir kalau orang punya iman kayak Superman. Yang tidak pernah punya kegagalan. Justru kita butuh iman yang luar biasa untuk menjalani hidup ini.